Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 multimedia 1, 2, dan 3. Jumpa lagi dengan Bu Desi di mata pelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kompetensi dasar apa saja pada semester kasar, materi apa saja yang terkait di dalamnya, nilai minimal berapa yang kalian dapatkan, dan cara pengumpulan tugas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tolong laksanakan dengan baik sehingga ibu bisa memberikan nilai yang baik untuk kalian dan nantinya berguna untuk kalian, dan semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadikan kalian generasi yang sesuai visi dan misi SMK Watasim, yaitu generasi yang unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ibu mulai materi hari ini tentang teks yang memuat langkah-langkah yang terdapat pada KD 3.19 dan KD 4.19 tentang menganalisis pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan serta merancangnya dalam bentuk teks prosedur, ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memudahkan dalam setiap penerimaan ilmu dan pembelajaran, baik hari ini dan pelajaran selanjutnya. Doa mulai. Setelah selesai, jangan lupa isi absen terlebih dahulu di link yang sudah ibu share di grup WA kalian masing-masing. Kemudian ibu minta siapkan catatan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Catat setiap penjelasan ibu dan tanyakan apabila nanti ada penjelasan ibu yang kurang dimengerti oleh kalian. Bisa tanya ibu melalui grup WA kalian selama pembelajaran atau bisa WA ibu secara pribadi. Tolong kalian simak dengan baik pembahasan ibu pada pagi hari ini. Masuk ke pembahasan awal tentang pengertian teks prosedur, di mana teks prosedur ini diartikan sebagai teks yang berisi informasi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya, cara membuat layang-layang, cara pembuatan EKTP, dan lain sebagainya. Di dalam teks tersebut pastinya ada langkah-langkah yang memudahkan pembacanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri teks prosedur, di mana ciri teks prosedur ini yang pertama pastinya ada tujuan. Jadi tidak mungkin teks prosedur itu dibuat tanpa tujuan. Misal kita menjabarkan tentang cara menyalakan komputer, pasti tujuannya ada, yaitu bagaimana memudahkan orang lain yang belum tahu untuk tahu bagaimana langkah-langkahnya sehingga komputer itu bisa hidup. Yang kedua, ada bahan atau material untuk membuat suatu barang atau aktivitas. Yang ketiga, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan proses pengerjaannya secara berurutan. Yang keempat, ada batasan atau peraturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan proses. Jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu bisa berupa teks yang sederhana jika teks prosedurnya hanya menyajikan prosedur yang ditempuh hanya 2 atau 3 langkah saja, semisal cara menyalakan kipas angin. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur yang terdiri di atas banyak langkah yang berjenjang dengan sub langkah di dalamnya, misalkan pembuatan EKTP. Prosedurnya banyak dan harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini berbeda dengan teks prosedur kompleks, karena teks prosedur protokol memuat langkah-langkah kerja yang tidak terlalu ketat atau bisa diubah urutan langkah-langkahnya. Misalkan, cara membuat kue keju. Bisa yang pertama menyiapkan tempat untuk menaruh ini tepungnya dan bahan-bahan lainnya. Bisa juga menyiapkan tepungnya dulu dan bahan-bahan yang diperlukan baru menyediakan tempat. Jadi bisa di urutan kerjanya bisa diubah sesuai dengan orang yang menjalankan prosedurnya. Tetapi tidak boleh lepas dari tujuan yang sebenarnya. Selanjutnya kita bahas tentang struktur teks prosedur, di mana struktur teks prosedur ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tujuan, yaitu pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan. Contohnya, gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi, meski terlihat sederhana. Untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Gaya rambut bob ini seperti gaya
tokoh Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, misalkan seperti itu. Ada pengantar topiknya tentang gaya rambut bob pendek yang mulai disukai oleh masyarakat. Yang kedua, langkah-langkah atau cara atau petunjuk agar tujuan teks prosedurnya tercapai. Di kalimat yang awal tujuan, gaya rambut bob ini bisa dilakukan perawatan yang benar. Jadi langkah-langkah untuk merawat gaya rambut bob pendek ini dijabarkan melalui tahapan-tahapan, misalkan keringkan dengan handuk, gunakan produk styling atau perawatan rambut serum, kemudian blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, kemudian tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh dengan cara memblow dry-nya, misalkan seperti itu. Yang ketiga, penegasan ulang atau bagian yang struktur yang ketiga ini berisi harapan atau manfaat jika prosedurnya dilakukan dengan baik. Dalam struktur yang ketiga ini bisa dituliskan atau tidak, tergantung oleh pembuat teks prosedurnya, karena sifatnya fleksibel. Langkah untuk menyusun teks prosedur. Yang pertama, kita menyusun topik atau temanya terlebih dahulu. Kita identifikasi tema apa yang cocok untuk misalkan di hari raya. Yang cocok berarti temanya tentang cara pembuatan kue, misalkan seperti itu. Kemudian mengumpulkan informasi. Informasi bisa didapatkan dari mana saja. Bisa dari buku resep masakan, bisa dari Google, bisa dari buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat kerangka penulisan. Jadi membuat kerangkanya dulu, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menyusun kerangka penulisan dari tujuan, dari langkah-langkah sampai penegasan ulang. Kemudian baru mengembangkan kerangkanya menjadi tulisan yang lengkap, biasanya digabungkan dengan kalimat-kalimat yang baik, sesuai dengan sistematika dan kaidah kebahasaannya. Kemudian bisa disusun dengan menghubungkan kalimat-kalimat tersebut, biasanya menggunakan kata penghubung. Baiklah anakku, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuat simpulan tentang pembelajaran pada pagi hari ini yang terkait dengan materi tes prosedur. Iya, tes prosedur dinamakan tes prosedur karena teks ini memuat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang saling berhubungan sehingga dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Ada ciri dalam tes prosedur, di antaranya tes prosedur itu ada tujuan, ada bahan atau material, kemudian ada langkah-langkah, dan ada batasan saat pelaksanaan proses prosedurnya. Kemudian ada 3 jenis dalam teks prosedur kan? Tadi ya, tes prosedur yang sederhana, tes prosedur kompleks, dan tes prosedur protokol. 3 prosedur ini berbeda dari pemaparan, urutan, atau langkah-langkahnya. Kalau yang tes prosedur sederhana, langkah-langkahnya hanya memuat 2 atau 3. Tapi yang teks prosedur kompleks, tahapannya lebih kompleks dengan urutan yang tidak bisa diolah-alih atau dibolak-balik. Beda dengan teks prosedur protokol. Langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, bisa tidak diurut, karena sifatnya yang fleksibel. Dalam struktur teks prosedur ada 3 bagian, yaitu tujuan, kemudian langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi harapan dan manfaat dari teks prosedurnya. Jadi struktur yang ketiga ini bisa ada, bisa tidak ada, tergantung dari pencipta teks prosedurnya. Kemudian ada bagian kita untuk menyusun sebuah ringkasan teks prosedur. Apa saja untuk menyusun teks prosedur? Sebelum kita menyusun, pasti kita bisa menginterpretasi isinya dengan cara yang pertama menyusun topik atau tema teks prosedurnya, kemudian mengumpulkan informasinya, membuat kerangka penulisan, yang terakhir baru mengembangkan kerangka menjadi bentuk tulisan yang lengkap. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Tugas kalian untuk pertemuan pagi hari ini tidak ada, hanya membuat catatan yang sudah Ibu jelaskan dari pertemuan ini. Jadi kalian membuat catatan dari penjelasan Ibu pada pertemuan hari ini. Tugas ini nanti dikumpulkan pada sewaktu-waktu jika Ibu mintanya untuk nilai portofolio kalian di rapot. Ibu akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan besok pertemuan selanjutnya
kita akan bahas masih sama tentang teks prosedur, tapi yang menjadi pokok bahasan kita adalah unsur kebahasaan dan bagaimana kita memproduksi teks prosedur dengan baik. Ibu akhiri, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.